Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'da. Para ikhwah yang Allah muliakan, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa kembali bermajlis dalam majelis Al-Quran kita ini. Di halaqah Al-Quran, halaqah tarbiyah kita ini. Yang semoga dengannya Allah terus meninggikan martabat kita dengan Al-Quran. Khususnya hari ini Ana mau ingin melanjutkan materi sebelumnya tentang hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwama. Sesungguhnya Allah itu akan mengangkat dengan kitab Al-Quran ini beberapa kaum. Beberapa kaum. Dan juga wa yadha'u bihi akharin. Dan akan merendahkan dengannya, menghinakan dengannya sekelompok yang lainnya. Jelas ya. Ini hadis menunjukkan tentang caranya Allah ya. Ketika hendak meninggikan martabat seseorang. Tinggi martabatnya dalam pandangan Allah dan juga bisa jadi kalau Allah kehendaki tinggi martabatnya dalam pandangan manusia. Ya. Yang menjadi sebab kan yang kita pelajari. Sebab apa sebab munculnya eh, ini hadis. Ini hadis dari perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, kita sebutkan pertemuan yang sebelumnya. Lalu kita pun telah menyebutkan tentang eh, kunci utama bagaimana seorang itu bisa diangkat martabat dalam Al-Quran, yaitu dengan cara memperkuat interaksinya dengan Al-Quran. Memperkuat interaksinya dengan Al-Quran. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk sebuah kata singkat dalam Al-Quran, yaitu mengimani Al-Quran. Itu bahasa singkatnya, Ustaz. Jadi kalau dikatakan, kapan seorang itu Allah akan martabatnya dengan Al-Quran? Kala dia itu mengimani Al-Quran. Dan inilah bahasa yang Allah gunakan dari awal-awal Al-Quran. Di surat Al-Baqarah. Ketika Allah menjelaskan, Zalikal kitabu la raiba fih. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya sebagai hidayah lil muttaqin untuk orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa orang yang terbaik itu. Orang yang terbaik. Ujung-ujungnya Allah menyebutkan wa ulaika humul muflihun. Mereka itu sungguh adalah orang-orang yang falah, yang beruntung. Beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Allah menyebutkan ada 6 itu. 6 ciri utama orang-orang yang bertakwa. Yang jadikan Al-Quran sebagai hidayahnya. Ya. Dan salah satunya adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Dan orang-orang yang mengimani Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam. Coba kita perhatikan. Ya. Inilah bahasa yang Allah gunakan untuk Al-Qur'annya itu. Yu'minuna bima unzila ilaika. Mereka mengimani bima apa yang telah diturunkan kepadamu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam. Itulah Al-Qur'an. Masya Allah. Ikhwat sekalian yang muliakan, coba kita perhatikan bagaimana perkara ini, poin ini, itu Allah sudah letakkan di awal-awal Al-Quran. Karena dari situlah orang akan mulai membaca Al-Quran. Membaca surat Al-Fatihah, lalu masuk surat Al-Baqarah, ayat 1, ayat 2, dapat informasi langsung tentang Al-Qurannya.
Kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai hidayah untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang mempraktikkan Al-Quran. Lalu sebutkan 6 ciri utama orang bertakwa. Satu, beriman kepada yang ghaib. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, mereka itu berinfak. Yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Ya. Mereka yang mengimani Al-Quran yang telah diturunkan kepada Muhammad SAW. Selain kata-kata apa? Kata-kata iman. Iman kepada Al-Quran. Iman itu meliputi, ya, kita udah belajar. Ada tasdiqun bil qalbi. Ada pembenaran dengan hati, di dalam hati. Ada qaulun bil lisan. Ada perkataan dengan lisan. Dan ada amalun bil jawari. Ada amalan dengan anggota tubuh. Anggota tubuh sekalian. Jadi dia sebuah bahasa singkat menggambarkan semua interaksi yang semestinya. Semua interaksi yang baik dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Ya. Ini sekalian, Masya Allah, harus terus kita kuatkan dalam hati kita tentang betapa pentingnya perkara ini. Perkara mengimani Al-Quran. Dan dia tidak mengenal masa. Nggak mengenal masa. Masanya kapan? Waktu belajar di kampus, belajar Al-Quran. Setelah itu kurang lagi imannya. Tidak. Iman itu sekalian terus melekat, ya, sepanjang hidup seorang sampai berakhirnya kehidupan. Karena jangan sampai ada orang yang sudah beriman di awal-awalnya, tapi kemudian lepas di ujung-ujung kehidupan. Menjadi murtad karena faktor-faktor tertentu misalnya. Subhanallah. Ini sayang sekali. Ya, sayang sekali. Karena kalau begitu keadaannya, akan kehilangan al-falah. Keberuntungan yang sebenarnya. Keberuntungan yang sebenarnya. Terutama nanti di akhirat kelak. Mari kemuliakan. Jadi eh, ini pengantar, sangat penting untuk kita pahami. Mau Allah tinggikan martabatnya dunia akhirat, apa itu? Maka dengan cara mengimani Al-Quran. Insya Allah akan muflihun, akan menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Ya. Sekalian, lalu kita sudah mulai ya, sudah menyebutkan tentang poin-poin ya, yang dengannya orang bisa dikatakan mengimani Al-Quran. Mengimani Al-Quran. Katanya kalau istilahnya kan tadi udah ya, tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati, apalagi lalu qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan, lalu amal bil jawari, mengamalkan dengan tubuh. Nah, kalau sekalian biar mudah kita pahami ini sekalian, saya coba menjelaskan lebih detail ya tentang 8M. 8M pilar kuat mengimani Al-Quran. 8M pilar kuat mengimani Al-Quran. Jadi ada 8M yang merupakan pilar-pilar. Bayangkan ada pilar bangunan, tiang-tiang rumah itu, yang ketika dia ada, rumah itu akan menjadi kokoh. Pilar, sisi kiri, sisi kanan, sisi belakang kanan, belakang kiri. Ketika ini pilar semua ada sekalian, Masya Allah, akan kuat itu bangunannya. Lalu akan memberikan ketenangan kepada orang-orang yang berada di dalamnya. Demikian pula sekalian, ya, ini Al-Quran. Ketika orang imani dan sebenarnya, maka bangunan akan kokoh. Dan kemudian akan bisa memberikan manfaat kepada manusia. Ya. Orang yang berada di dalamnya. Nah, kalau bahasa kita, apa, Ki? Bahasa 8M. 8M, pilar kuat mengimani Al-Quran. Memperkuat interaksi dengan Al-Quran. Agar dia seperti bangunan yang kokoh. Ya. Yang pertama, telah kita sebutkan. Apa itu? Tasdikun bil qalbi. Berarti membenarkan Al-Quran. Ini M yang pertama. M yang pertama adalah membenarkan Al-Quran. Kita sebutkan ya kurang lebih dua ya. Dua poin itu. Apa yang diimani sekalian? Yang pertama adalah membenarkan bahwasanya ini Al-Quran
itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan buatannya manusia. Bukan buatannya Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi dia benar-benar adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya itu yang disebutkan di awal kan? Zalikal kitabu, kitab Al-Quran itu la raiba fihi. Ya. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Maka kamu jangan ragu-ragu. Ini kan? Kamu jangan ragu-ragu. Kamu harus benarkan itu. Kenapa? Karena dia dari Allah Subhanahu wa taala. Benar isinya, benar lafaznya. Benar isinya, benar lafaznya. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Ini lafaznya ini dari siapa? Benar al-haq dari Allah. Lafaznya itu. Dan benar juga isinya. Isinya berisi perintah untuk menegakkan sholat, untuk membayar zakat. Berawal dari apa? Membenarkan Al-Quran. La raiba fihi. Masya Allah. Bayangkan ini pertama kali. Dan ini yang terjadi dari orang-orang kafir Mekah itu. Mereka tidak membenarkan Al-Quran sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu alasannya kata ulama kita kenapa itu kalau Al-Quran itu banyak, banyak ada huruf muqatta'ah. Alif lam mim, alif lam ra, toha, yasin. Apa itu? Itu adalah huruf-huruf sebagai bentuk tantangan kepada orang-orang kafir Quraisy. Ya, sekarang mengatakan, wahai orang-orang yang mengingkari Al-Quran dari Allah, ya, dan mengatakan ini hanya buatan Muhammad saja. Ayo, datangkanlah kamu seperti Al-Quran. Gak usah banyak-banyak. Satu saja surat. Yang paling pendek itu 3 ayatnya. Paling pendek. Ayo, datangkanlah kamu satu ayat saja. Satu surat saja. Jika kalian mampu untuk bisa mendatangkannya. Dan ternyata mereka tidak bisa mampu mendatangkannya. Kan? Kata Allah, wa in kuntum fi raibin. Dan jika kalian telah berada di dalam keraguan, mimma nazzalna ala abadina, dari apa yang kami Allah telah turunkan kepada hamba kami, Muhammad alaihi salatu wasalam, maka fa'atu bi surah, maka datangkanlah satu saja surat, gak usah banyak-banyak, satu saja surat, mimithlihi seperti Al-Quran. Ayo datangkan, buat. Kamu kan jaga bahasa. Hurufnya apa? Ada huruf alif, ada lam, ada mim, ada to, ada ha. Ayo datangkan. Dan ya kalau nggak bisa sendirian, rame-rame aja. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Panggil teman-teman penolong kalian untuk kerja bareng. Tapi jangan panggil Allah. Jangan panggil Allah. Jangan bilang, ya Allah, turunkan juga kepada Al-Quran seperti Muhammad. Sosok enggak, jangan begitu. Kamu sendirian. In kuntum shodikin. Jika kalian orang-orang yang benar dalam perkataan kalian bahwa Al-Quran hanyalah buatannya Muhammad alaihi salam. Ayo datangkan. Ternyata mereka nggak mampu untuk bisa mendatangkannya. Kenapa? Karena dia bukan buatannya Muhammad alaihi salam. Dia benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekalian, ini yang teralasan kenapa Allah menyebutkan di awal surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah yang nanti ada ayat tentang apa? Tentang perintah untuk bersujud. Ya, padanya itu. Lihat apa awalnya? Awalnya kan sama itu. Coba sama buka. Sama buka surat As-Sajdah. Surat yang ke-32. Nah, kayak Masya Allah. Antum perhatikan ayat 1 yang ketiga itu. Alif Lam Mim. Sama. Ada huruf-huruf yang terpisah-pisah. Ya. Isinya apa? Ayat tantangan. Ayo datangkan seperti Al-Quran. Nggak mampu. Kenapa? Allah jelaskan.
tanzilul kitabi, diturunkan kitab Al-Quran ini, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya, mir rabbil alamin, karena dia bersumber dari Allah Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam. Masya Allah, dia yang turunkan. Am yaquluna naftara, apakah mereka orang-orang kafir mengatakan iftarahu, iftarahu, dia Muhammad telah mengada-ngadakannya. Bal, ini bantahan. Bal, tetapi bahkan sebaliknya, huwal haqqu mir rabbika. Ini dia. Dia itu Al-Quran. Hak adalah benar. Mir rabbika, dari Tuhan. Masya Allah. Saya lihat. Jadi ini poin pertama yang harus betul kuat dalam hati seseorang. Apa itu? Al-Quran itu adalah kalamullah. Perkataan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan buatannya manusia. Bukan buatannya Muhammad alaihi salatu wassalam. Terus saling muliakan. Dan ternyata ketika perkara ini begitu kuat dalam pikiran seseorang dan begitu kuat menempel dalam hati seseorang, ini Al-Quran adalah kalamullah. Ada perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti akan muncul pengagungan kepada Allah, pengagungan kepada Al-Quran, pengagungan kepada Allah yang menurunkan ini Al-Quran, pengagungan kepada kepada siapa yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Masya Allah. Bahkan ya, nanti ujung-ujungnya adalah keimanan yang kuat tentang apa yang ada dalam Al-Quran tersebut. Sekalian coba lihat, perhatikan. Ini perkara-perkara yang hakiki, perkara mengimani. Dan itu pula yang dialami oleh para sahabat. Ketika orang-orang mengingkari Al-Quran sebagai wahyu Allah, tapi beliau itu membenarkannya. Ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman, ada istri beliau, Khadijah. Yang ketika Nabi pertama kali terima wahyu kan, terima wahyu itu pertama kali itu, lalu dia lari dari atas ke bawah, turun. Ya, kata Nabi, zammiluni, zammiluni, berikan aku selimut. Ya, waktu tanya sama istri beliau, kenapa kamu ini? Beliau menjelaskan, ya, saya di sana ketemu orang, aku sebagai Jibril, sebagai malaikat. Lalu bilang ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Lihat bagaimana istrinya menenangkan beliau, lalu membawanya kepada saudaranya istrinya itu. Iya, ya, keluarga istrinya, lalu mengabarkan itu adalah apa? Sesuatu yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Masya Allah. Akhirnya Khadijah pun beriman kepada Muhammad alaihissalatu wassalam. Masya Allah. Kesalian, dan ini pula semestinya yang hadir dalam diri kita masing-masing. Membenarkan Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya muliakan, ini juga disebutkan di dalam surat Hud ayat yang ke-13 dan 14. Coba tuh buka, hey. Surat Hud ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Bisa dibaca, Ustaz Nas? Anda baca, Ustaz? Ya, oke. Ustaz Rahim. Bismillah. Am yaquluna iftarah, qul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftarayati wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله فاعلموا أن فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا
annama unzila bi'ilmillahi wa an la ilaha illahu fahal antum muslimun. Ya, Masya Allah kan? Kan? Am yaquluna iftara. Ataukah mereka mengatakan iftarahu. Ini hanya buatannya Muhammad saja. Sallallahu alaihi wasallam. Kul katakan wahai Muhammad kepada mereka, kalau ini buatanku, maka fa'tu bi asyri suwarin mithlihi. Ayo, datangkan 10 saja surat. Ya, seperti ini Al-Quran. Muftaran yang dibuat-buat, yang kamu buat itu. Jangan sendirian. Wad'u man istata'tum. Dan panggil siapa seorang yang kamu sanggup untuk panggil untuk bantu kalian. Tapi min dunillah, jangan panggil Allah selain Allah. In kuntum shodikin, jika kalian benar dalam perkataan kalian. Kata Allah, fa illam yastajibu lakum. Maka jika mereka tidak bisa menjawab tantangan kalian, maka fa'alamu, maka ketahuilah, innama unzila bi ilmillah. Innama, sesungguhnya hanyalah, unzila, ini Al-Quran diturunkan. Diturunkan bi ilmillah, dengan ilmu Allah. Ini adalah ilmu Allah. Ya. Langsung kan ilmu Allah, bukan ilmunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahui inilah ilmu Allah. Apa isi yang utama? Wa an la ilaha illahu. La ilaha illahu. Ini ilmu yang paling utama dari Allah ini. Tidak ada yang berhak untuk disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Dia, Allah. Ya. Ini yang bertentangan dengan keyakinan orang-orang di Mekah saat itu. Yang mengatakan ada syirkun bagi Allah. Ada sekutu bagi Allah. Yang bisa berdoa kepadanya, bisa meminta kepadanya, bisa bergantung kepadanya selain Allah. Maka Al-Quran datang dari Allah lewat Rasulnya dan mengatakan la ilaha illallah. Ya. Kalau nggak percaya, ayo datangkan seperti Al-Quran juga. Di sini 10 surat. Di surat Al-Baqarah, fa'tu bisurah. Datangkan satu surat. Ya, nggak bisa saling. Kata Allah, fahal antum muslimun. Maka apa kalian adalah orang muslim, orang yang berserah diri? Ini ajakan. Hal antum muslimun? Ya. Apa kalian sekarang mau berserah diri? Mau menjadi muslim yang sejati? Ya. Tapi ya gitu ya. Mereka tetap kafir dan sebagai kecil yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan muliakan. Jadi ini poin pertama. Mengimani Al-Qur'an. Sekali lagi, ini yang pertama disebut oleh Allah di Al-Qur'an itu. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Jangan ragu-ragu, benarkan dia karena dia dari Allah Subhanahu wa taala. Benarkan dua ya. Membenarkan apanya? Lafaznya dan membenarkan kandungannya. Contohnya tadi waqimus sholata wa atuz zakat. Ini lafaznya ini. Lafaznya di surat Al-Baqarah, ayat 43. Waqimus sholata wa atuz zakat. Maknanya pun harus dibenarkan. Dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Nah, nanti kita belajar. Kapan seorang dikatakan mendirikan sholat? Kapan seorang dikatakan itu membayar zakat? Apa itu zakat? Bagaimana bentuknya? Apa benda-benda yang zakat dan seterusnya? Itu pun ada perinciannya dalam agama kita. Ya. Ini pun pertama sekalian, Masya Allah. Membenarkan apa? Al-Quran adalah wahyu dari Allah SWT. Yang kedua, apa yang dibenarkan? Membenarkan ini Al-Quran diturunkan ya hanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Al-Quran ya, nggak ada yang lainnya. Jadi hanya beliau yang Allah pilih untuk diturunkan kepadanya Al-Quran. Allah nggak memilih yang lainnya. Dan nggak ada orang selain Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan Al-Quran. Hanya dia saja. Ya. Ini pula ya
yang ditolak oleh orang-orang kafir. Ya, ya, ditolak juga. Kenapa? Masa Muhammad yang dikasih, bukan kami yang dikasih? Jadi, kalau sekiranya dikasih kepada orang lain dari kaumnya, dari sukunya, mereka akan imani itu. Tapi gara-gara diturunkan kepada orang yang bernama Muhammad SAW, maka ada yang menolaknya. Maka mereka menolaknya. Jadi yang kedua, yang harus dibenarkan adalah membenarkan ini Al-Quran. Benar. Allah turunkan kepada seorang pribadi, seorang manusia yang bernama Muhammad alaihi salatu wassalam. Bukan makanya di awal Al-Baqarah sebutkan itu. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Dan orang-orang yang mereka itu mengimani Al-Quran yang telah diturunkan ilaika kepadamu. Itu langsung jelas sekalian. Langsung jelas. Ya. Jadi barang siapa yang tidak mengimani Al-Quran ini diturunkan kepada beliau, maka dia adalah orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekalian harus kuat. Di mana? Kuat dalam hati. Mungkin mengatakan, saya mengimani dia adalah Rasul Allah. Di lisannya, tapi di hatinya tidak. Maka belum beriman yang sejati. Itu pula yang Allah sebutkan di awal-awal Al-Quran. Ketika menyebutkan tentang ciri orang-orang munafik. Allah menyebutkan itu di surat Al-Baqarah ayat yang ke-8. Wa minan nas, dan di antara manusia. Mayyakulu, ada orang yang berkata dengan lisannya. Ya, mayyakulu, ada orang yang berkata dengan lisannya. Itu orang munafik. Mereka bilang amanna, amanna. Kami telah beriman kepada Allah, billahi, dan kepada hari akhir. Kepada Allah dan hari akhir yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah bantah. Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka itu sungguh bukanlah orang-orang yang beriman. Kenapa? Ya, karena di lisan mereka bilang begitu, tapi hati mereka menolaknya. Ya, bukan. Kami nggak benarkan. Ini ini dari Allah untuk Muhammad SAW. Masanya apa? Bukan gara-gara Al-Qur'annya itu, tapi gara-gara turunnya kepada Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini pula yang kita dapatkan ya dari kalangan orang-orang Yahudi yang akhirnya menolak Al-Quran. Masalahnya apa? Karena dia turun kepada orang Arab yang jadi musuhnya saat itu. Coba, kalau turunkan dari keturunan orang-orang Yahudi Bani Israel, Masya Allah, mereka akan benarkan itu. Kata Allah, hasadam. Karena faktor hasad. Ya. Karena faktor bagian, ya, dengki. Masya Allah. Nah, jadi sekalian, ini perkara kedua yang kita perlu benarkan. Ini Masya Allah. Wahyu dari Allah yang benar dan benar. Diturunkan kepada siapa? Kepada manusia yang jadi nabi, yaitu Muhammad alaihi salatu wassalam. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Ya, ana basyarum mislukum. Aku ini manusia seperti kalian. Tapi bedanya apa? Bedanya yuha ilayya. Telah diwahyukan kepadaku Al-Quran ini. Ini sekalian harus kita benarkan. Maka berbahagia pada sekalian. Ya, kita tahu ini dari Allah. Kita tahu siapa itu yang jadi yang asalnya diturunkan kepada Al-Quran. Seorang pribadi yang sangat luar biasa, Masya Allah. Yang akhirnya bekerja keras siang dan malam agar bisa menyampaikan Al-Quran kepada umat manusia. Bayangkan sekali dia bekerja siang malam itu untuk berdakwah. Nah, bahkan ya siang yang panjang itu utamanya dipakai untuk berdakwah. Allah sebutkan di surat Muzammil, ya,
Inna laka fin nahari sabahan tawila. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad SAW, itu memiliki urusan yang panjang pada waktu siang hari. Apa tuh? Urusan mendakwakan Al-Quran. Mendakwakan Al-Quran. Yang merupakan kalamullah. Yang telah diturunkan oleh Allah kepadanya. Karena beliau sadar ini ada dari Allah. Yang diturunkan hanya kepadanya saja. Dia yang Allah pilih, nggak ada yang lainnya, nggak ada yang mendua sebagai Rasul saat itu. Maka beliau punya kepedulian. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Ya, kepada orang-orang yang beriman penuh 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 perhatian. Harisun alaikum, kepada semua manusia. Haris, sangat perhatian, sangat serius dalam bentuk berdakwah. Berdakwah dimulai dari pikiran, siapa yang mau didakwah ini, siapa yang mau disampaikan Al-Quran kepada mereka. Dari pikiran, oh mau ketemu Abu Bakar, oh mau ketemu Fulan, oh mau ketemu Fulan. Lalu berpindah pada tindakan fisik, berupa bergerak, meninggalkan rumahnya, mendatangi si A, mendatangi si B, si C, naik ke bukit, lalu menyuruh orang-orang kafir Quraisy. Ya. Lalu pada akhirnya apa? Ada yang menolaknya, bahkan mulai berubah panggilannya. Dulunya bilang Muhammad Amin, Masya Allah, orang yang terpercaya, orang yang jujur. Sekarang gantian, sekarang Muhammad sudah majnun, sudah gila. Kenapa? Bayangin, gara-gara Al-Quran. Gara-gara Al-Quran. Oh, sekarang berubah. Apa yang dia bilang apa? Adalah asatirul awalin. Mulai menukilkan cerita-cerita dongeng orang-orang terdahulu saja. Subhanallah. Tapi Nabi jalan terus. Nabi jalan terus. Kenapa? Pangkalnya dari sini. Dari sini. Beliau membenarkan ini adalah wahyu dari Allah. Dan beliau akhirnya yakin dialah yang Allah pilih sebagai Rasul Allah. Yang nantinya akan menyampaikan ini kepada umat manusia. Sekalian, kita sekarang menjadi orang-orang yang Masya Allah, Allah pilih ya, untuk mengimani Al-Quran. Allah pilih untuk mengimani Rasulnya sebagai Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Ini harus terus semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat dalam hati kita. Ketika begitu kuat, uh, akan mudah semua langkah-langkah kita untuk berdakwah, misalnya kepada orang lain. Akan membuat kita semakin mudah untuk meluangkan waktu-waktu kita untuk memikirkan orang lain. Ya, saya sedikit berbagi perasaan ya. Hanya anak sekarang tinggal ini di sebuah tempat. Alhamdulillah, ya, mulai bagus kehidupan anak dibanding sebelumnya. Tinggal di sebuah tempat yang Masya Allah, ya, cukup bagus. Ya. Di masjid juga bagus. Masjidnya lantai 2, ber-AC yang nyaman. Ya. Tapi saya bisa merasakan belum belum maksimal apa yang bisa kita berikan untuk jamaah masjid. Ya. Belum maksimal. Bisa merasakan seperti ada orang-orang yang masih berat baca Al-Quran. Ada orang-orang yang tahsinnya belum bisa maksimal. Padahal kita merasa kita Allah berikan kelebihan lebih banyak. Banyak orang yang belum bisa ngerti Al-Quran ketika dibacanya. Mendengarkan imam sholat, bacanya bagus, tapi kadang berhentinya nggak pas. Kurang tepat berhentinya. Berarti apa? Seharusnya ada peran-peran yang semestinya kita berikan. Sampai apa membuat orang-orang di masjid yang nggak bisa mengaji dengan bagus menjadi bisa mengaji dengan bagus. Ya. Mereka yang nggak paham jadi paham Al-Quran. Itu baru siapa? Objeknya yang sudah mau ke masjid. Belum lagi orang-orang yang mengatakan diri sebagai orang-orang Muslim, ya, yang kita kenal, ya. Tapi apa? Tapi belum kelihatan wajahnya di masjid. Belum kelihatan wajahnya di masjid. Atau yang rutin ke masjid. Berarti semestinya apa? Masih ada ruang-ruang yang Allah siapkan bagi kita
untuk bisa mengajak mereka ke sana. Tinggal berpikir bagaimana caranya misalnya. Mau kerja sendirian atau mau kerja rame-rame. Bagaimana kerja rame-ramenya? Itu kita harus berpikir sekalian. Berpikir buat programnya, ngomong sama pengurusnya, dan seterusnya. Nah, ini contoh-contoh yang Anda pribadi coba coba eh, coba mengolah diri, ya, mengasah diri untuk bisa terlibat dalam penguatan Al-Quran di masjid misalnya. Itu baru apa? Itu baru masjid di sekitar kita. Belum kita berpikir, akhi, apa khidmat kita untuk masjid di satu RT kita, satu RW kita, satu kelurahan kita, satu kecamatan, satu kabupaten, ya. Ustadz Supriyadi, satu provinsi. Apa yang bisa kita berikan ini agar orang semakin dekat dengan Al-Quran? Ya sekalian, di Jawa Tengah, di Sumatera Selatan, di Sumatera Barat. Apa kita merasa mereka sudah bagus Al-Qurannya? Sudah bagus imannya? Kita bisa merasakan bahwasanya masih begitu banyak orang-orang yang jauh daripada Al-Quran. Tapi lihat bagaimana waktu kita. Apa yang kita isi dengan waktu-waktu kita. Tetapi kalau kita mencontoh Rasul kita, Allah sudah katakan, innalaka finnahari sabahan tawila. Waktumu yang panjang itu, Masya Allah, telah tersibukkan, telah diisi dengan berdakwah. Berdakwah mengajak mereka kepada Allah. Mengajak mereka kepada Al-Quran. Satu pintu didatangi, dua pintu didatangi, satu kumpulan didatangi, satu kumpulan didatangi. Kan gitu para sekalian. Sebenarnya katakan, sabahan tawila, punya urusan yang panjang. Maka kamu harus kuat. Kamu harus kuat. Caranya apa? Qumil laila illa qalila. Ayo bangkit pada waktu malam hari. Caranya apa? Wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabatila. Wadhkurisma rabbika. Ayo, sebut terus nama Tuhanmu. Ayo terus berzikir dengan menyebut nama Tuhanmu. Kata Allah, wa tabattal ilaihi tabatila. Bahkan fokuslah beribadah pada waktu malam hari dengan sholat tahajud. Minta kekuatan, minta kemudahan agar nanti ketika tiba pada waktu pagi hari mulai masuk dalam sabahan tawila, urusan yang panjang dalam dakwah. Terus kalian, semua berawal dari apa? Dari membenarkan Al-Quran. Dari membenarkan Al-Quran. Satu, membenarkan dia adalah wahyu dari Allah. Allah yang Ar-Rahman, Allah yang Ar-Rahim. Yang kedua, membenarkan Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulnya Muhammad alaihissalatu wassalam. Yang ketiga, apalagi akhirnya dibenarkan? Membenarkan ini Al-Quran diturunkan dari Allah kepada Rasulnya Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril. Dengan perantaraan siapa sih? Malaikat Jibril. Masya Allah. Ini pula yang ditolak oleh siapa? Oleh orang-orang ahli kitab sebagiannya. Ya. Mereka menolak, ya. Mereka menolak bahwasanya Jibril telah memberikannya kepada Muhammad SAW. Ya. Maka akhirnya apa? Akhirnya mereka itu memusuhi Jibril. Kenapa? Jibril sudah salah antar wahyu. Kenapa yang diantar kepada orang Arab itu musuh kami? Kenapa bukan dari kami yang sudah jelas? Semuanya itu Nabi dari ujung itu sampai ke sini, sampai Isa semua dari kami, dari Bani Israel. Eh, kenapa yang pas muncul ini dari orang Arab ini? Masya Allah. Salah antarin, salah antar. Akhirnya mereka memusuhi malaikat Jibril. Maka Allah mengabarkan ini sebuah kesalahan ketika memusuhi Jibril tersebut. Allah menyebutkan ya di surat Al-Baqarah. Coba tuh buka Al-Baqarah ayat 97 dan 98. Nah, coba dibaca Ustaz Asri. Seperti isinya ini.
Ya, Ustaz. Saya belum putus, Ustaz ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Sampai Coba maknanya coba. eh maknanya saja. Iya. Kul katakanlah wahai kul mangkan aduwwan li Jibril, ya barang katakanlah barang siapa yang memusuhi Jibril. Fa inna ini terjemahannya pas Ustaz. Saya terjemahkan Ustaz Ya, dari ya, Al-Quran Ustaz, silakan. ya. Ya, silakan baca. Jadi kul mangkan aduwwan li Jibril, ya, dan katakanlah barang siapa yang memusuhi Jibril fa innahu nazzalahu ala dzikri. Maka apa sih dari sini Ustaz? Maka Terjemahnya ini ya. sesungguhnya itu Al-Quran nazzalahu. Maka Allah telah sesungguhnya menurunkannya kepada hatimu wahai Muhammad SAW. Biiznillah dengan izin Allah. Ya kan? Allah musaddiqal lima, artinya membenarkan Ustaz ya, membenarkan Mana dulu? Fa innahu nazzalahu apa? Maka sesungguhnya dia siapa? Dia Jibril, kan? Jibril. Telah menurunkannya kepada hatimu dengan izin Allah. Jadi, kan? Bi annahu fa innahu maksudnya dia Jibril itu yang kamu musuhi, dia yang terapa? Yang telah menurunkannya kepada qalbika biiznillah dengan izin Allah. Ya, izin Allah. Nah, jadi nggak sembarangan itu, lihat nggak sembarangan, nggak salah kirim, nggak salah antar, tapi jelas, ya, antaranya jelas. Siapa? Diantar oleh Jibril. Siapa? Ala qalbika masuk ke dalam hatimu. Biiznillah dengan izin Allah. Maka istilahnya kita harus benarkan ini. Kita harus benarkan dia datang dari Allah SWT. Lalu ini Al-Quran musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan ya isi daripada kitab-kitab sebelumnya itu. Dia adalah hudan hidayah ala busyra lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Maka kata Allah, man kana aduwwa lillah, barang siapa yang menjadi musuh Allah, memusuhi Allah, wa malaikati dan para malaikatnya, wa rusul para rasulnya, khususnya wa Jibril, memusuhi Jibril, wa Mikail, memusuhi Mikail, fa inna Allah adu lil kafirin, maka Allah pun akan menjadi musuh bagi orang-orang kafir. Artinya musuh Jibril itu maka apa? Dia menjadi musuh Allah. Karena Allah yang mengirimkan. Masuk saja. Maka ini kan hal penting ini, akhi. Setelah menghadirkan, Masya Allah, Masya Allah, Al-Quran ini adalah wahyu Allah. Pemilik langit dan bumi. Mir Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Diturunkan kepada siapa? Kepada Rasul yang mulia. Yang penuh perhatian. Dengan perantaraan Rasul yang utama. Siapa? Rasul Malaikat Jibril. Nah, ini pula disebutkan di surat Takwir. Coba lihat. Ya. Waktu Allah menceritakan bagaimana penolakan orang-orang kafir Quraisy, maka Allah turunkan surat At-Takwir. Surat At-Takwir. Allah mulai bersumpah dan menjelaskan tentang hari kiamat itu. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat, panjang sekali. Sampai masuk ke sumpah ayat ke-15. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as wa subhi idza tanaffas. Sumpah semuanya itu. Buat apa? Buat menekankan ini Al-Quran benar-benar dari Allah kepada Rasulnya Muhammad SAW. Lalu masuklah keterangan berikutnya. Apa itu? Tentang
Teman siapa yang jadi perantara ini Al-Quran? Siapa yang antarkan? Coba lihat Innahu ayat yang laqawlun ke-19. karim. Innahu laqawlu rasulin karim. Ini Jibril. ذي قوة عند ذي العرش مكين. Ini Jibril. Muta'in sama amin. Ini Jibril. Masya Allah. Coba dibaca. Apa terjemahan itu Asri? Ayat yang ke-19. 19 ya. Ada terjemahannya. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusannya mulia Jibril. Terus, lagi. Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki arsh, Terus. yang di sana di alam malaikat ditaati dan dipercaya. Masya Allah. Innahu laqawlu rasulin karim. Innahu sesungguhnya dia itu Al-Quran la qaulu rasulin kalim. Benar-benar perkataan yang dibawa oleh Rasul, utusan. Siapa tuh? Malaikat Jibril yang karim, yang mulia. Masya Allah. Ini perantara ini. Oke. Malaikat pengantar siapa? Bukan biasa. Ya, bukan biasa. Tapi diantar oleh Rasul. Namanya Rasul utusan itu. Utusan. Siapa? Yang karim, yang mulia. Zi kuwatin yang punya kekuatan. Masya Allah. Punya kekuatan. Ya. Apalagi kekuatan indah zil arsh hakim. Lalu dia itu di sisi Tuhannya makin memiliki tempat yang tinggi. Ya. Kenapa? Karena Allah makanahu, makanahu. Ya. Sehingga dia menjadi makin punya tempat yang tinggi. Indah zil arsy. Di sisi Allah pemilik arsy. Apalagi mutoin, masya Allah. Dia itu ditaati, didengar itu. Sama di sana, di dunia para malaikat. Amin. Dan itu amin terpercaya. Makanya dia tugaskan, antarkan ini wahyu Allah. Kemana? Ya, menuju kepada kolbika, hatimu, hati Muhammad alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Akhirnya sampai kepada Nabi dibacakan di Gua Hiro. Terus secara bertahap. Lalu kemudian Nabi itu menyampaikan kepada manusia. Mereka bilang, ya Allah. Mereka mengatakan, sekarang berubah ini Muhammad. Sekarang sudah majnun, sudah gila. Ini kata Allah, wa ma sahibukum bimajnun. Sungguh ya, sahibukum, sahabat kalian. Orang yang selalu bersama kalian di Mekah itu, ma, ma, ma bimajnun. Sungguh bukanlah orang yang gila. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Karena sungguh-sungguh dia telah melihat Jibril itu bentuknya yang asli bil ufuqil mubin, di ufuk langit yang jelas. Bentuk aslinya. Pernah melihatnya. Dan dia itu yang antar ini wahyu kepada Muhammad SAW. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin. Dan dia itu ya tidak kikir untuk menyampaikan berita yang gaib. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Itu Al-Quran, bukanlah perkataan dari syaitan yang terkutuk. Ya. Fa aina tadhhabun? Maka kemana kalian pergi mencari yang lain yang baru selain Al-Quran? Kalau kamu nggak benar Al-Quran, mencari yang mana lagi? Ya, tadhhabun, mau pergi kemana? Nggak ada lagi, sudah nggak ada. Kenapa? In huwa illa zikru lil alamin. Karena dia tidak lain adalah zikrunil alamin, adalah pelajaran, peringatan, pengingat untuk semesta alam. Lima sya'a minkum ayyastaqim. Ini dia. Bagi setiap orang di antara kalian yang ingin yastaqim, yang ingin istiqomah. Kalau mau istiqomah, maka Al-Quranlah panduannya. Kalau mau baik, Al-Quranlah panduannya. Masya Allah. Coba ya Salim. Coba kita akhir rasakan ini. Rasakan. Ya. Siapa yang antar? Ustaz Fikru masih ingat? Asri?
waktu mau menikah, waktu kita mau menikah itu apa tuh? Ada pengantar undangan. Siapa yang antar? Apakah preman yang antar? Tukang ojek yang antar? Tidak. Siapa yang antar? Ibu kita yang antar. Tante kita, pejabat, orang kampung, keluarga kita yang Masya Allah yang dikenal. Ya, pakai baju bagus, pakai pakaian bagus, naik mobil yang bagus ya. Taruh undangan, undangan ditutup dengan apa? Dengan apa tuh namanya tuh? Penutup penutup khusus ya. Lalu mereka datang ke rumahnya Pak Ahmad yang mau kita undang. Siapa tuh? Masya Allah, datang yang datang si Fulan yang datang ini ya. Dengan mobilnya mobil yang bagus lagi. Itu pengantar undangan. Ketika tiba di rumah seorang, mereka terima apa insya Allah datang. Kenapa? Karena yang bawa itu adalah orang yang luar biasa dalam pandangan siapa yang datang. Ini Al-Quran datang kepada kita. Ya, datang kepada kita. Awalnya datang kepada Rasulullah dan perantaraan malaikat Jibril yang luar biasa. Masya Allah. Para ikhwah yang muliakan. Ini Masya Allah kalau begitu kuat dalam hati kita, kita benarkan. Nanti ujung-ujungnya akan semangat kita. Pertama semangat untuk mempraktekkan Al-Quran. Akan buat kita bahagia hidup kita, nyaman hidup kita. Walaupun mungkin dalam pandangan orang bermasalah. Kan gitu kan? Bisa jadi kasihannya ini Ustadz. Hidupnya berat sekali. Motornya, kendaraannya sudah tua. Rumahnya bolong-bolong. Tapi sekalian, kalau orang hidup bisa hidup dengan Al-Quran, maka itulah kehidupan yang sebenarnya. Masalah kebahagiaan dunia hanya menunggu waktunya saja Allah berikan. Kan gitu. Kalau belum dapat, Allah simpankan untuk rumah di akhirat kelak. Bahkan ada orang-orang yang sudah kehilangan, yang punya dunia, punya rumah, bahkan istana. Tapi akhirnya rela meninggalkannya. Karena mendapatkan berharga. Apa itu? Hidayah Allah dari kalamullah. Seperti siapa? Seperti Asia, istrinya Fir'aun. Masya Allah. Seperti Asia, istrinya Fir'aun itu. Yang yang akhirnya meninggal dunia. Ya, sebelum disiksa. Tapi sudah siap untuk kehilangan semuanya. Tapi di pikiran dia apa? Saya bahagia dengan keimanan saya. Saya bahagia dengan dakwanya Musa yang dulu saya jaga, dulu saya pelihara. Masya Allah, dia sekarang sudah jadi seorang nabi. Masya Allah, dia datang membawa kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bayangkan sekarang berubah itu. Asia jadi musuhnya Firaun, tapi dia kokoh, dia kuat, dia sabar, dia menikmati imannya tersebut. Kenapa? Karena pikirannya bukan sekadar rumah di dunia, tapi pikirannya bagaimana mendapatkan rumah di akhirat. Dan itu terwujud dalam doanya. Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Masya Allah. Di akhir surat At-Tahrim. Asia berkata, Rabbi wahai Tuhanku, ibnili indaka. Bangunkan untukku, indaka di sisimu, dekat denganmu. Baitan fil jannah. Sebuah rumah di surga. Masya Allah. Wa najjini min fir'auna wa amalihi. Selamatlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qawmi zalimin. Dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Masya Allah. Kenapa? Karena faktor membenarkan kalamullah. Membenarkan Musa sebagai Rasul Allah. Ayo sekalian, bagaimana hidup kita ini? Ya, kita sudah bisa menikmati kehidupan kita ini sekalian. Sekarang ini bisa menikmati sebagai seorang dai Allah yang harus keluar mendatangi satu pintu ke pintu yang lainnya, satu kumpulan yang lainnya. Apakah sudah begitu? Atau kita menjadi orang apa? Yang menunggu panggilan. Assalamualaikum Ustaz Nahir.
bisa khutbah Jumat Ustadz di masjidku ini. Assalamualaikum Ustadz Nasruddin, bisa di pengajian di pengajianku ini. Orang sudah pada berkumpul di situ. Apakah begitu? Misalnya kita bisa menikmati. Satu minggu nggak ada yang telepon-telepon. 2 minggu nggak ada yang telepon-telepon. Ya, oh nggak ada ya? Kenapa ya? Hidup susah, kenapa? Kalau ditelepon, ada panggilan, berarti apa? Ada amplopnya itu. Kalau ada amplopnya, ada isinya itu. Yang sudah kebayang. Masya Allah, kalau ada isinya, banyak isinya, hidup jadi bagus. Apakah pikiran kita begitu, Ustaz? Yang kita pahami nggak begitu. Dai itu yang mengajak, yang mendatangi, yang berusaha masuk ke pintu-pintu rumah-rumah orang, kumpulan-kumpulan orang-orang. Nah, itu semestinya yang kita lakukan. Semakin banyak orang-orang yang sampai dakwah kepada mereka. Karena kita yang menjadi wasilahnya. Menjadi wasilahnya. Para sekalian, nah, ini ya 3 perkara yang disampaikan. Ya, coba uh, dirasakan sekalian, dibayangkan, ditanamkan dengan dalam pikiran kita. Semoga nanti berefek ya pada tindakan fisik kita. Membuat kita semakin menikmati dakwah kita ini. Membuat kita merasakan merasakan belum sepatutnya berbuat. Belum sepenuhnya menghargai kenikmatan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ayo sekalian, kembali merapikan pikiran kita, kembali duduk tangan, kembali bermusyawarah dengan teman-teman kita, kembali merencanakan program-program, dan kemudian kembali apa? Kembali turun ke lapangan. Ayo, siapkan diri kita untuk mendatangi orang-orang lain. Siapkan diri kita untuk mendatangi kumpulan orang-orang di masjid-masjid, di sekolah-sekolah, di kantor-kantor, untuk menyampaikan kebaikan yang telah kita ketahui. Kebaikan di Rosa, kebaikan tarbiyah, kebaikan belajar Al-Quran. Masya Allah. Sepanjang mata, ya, sepanjang mata ada objek dakwah kita di sana. Yang sudah berkumpul khususnya ada masjid-masjid di situ. Itu kan boleh cek, Masya Allah. Banyak yang ngaji masih berat, banyak yang belum paham Al-Quran, apalagi yang mengamalkannya. Ya. Kita punya kesempatan sekalian. Allah berikan buat terus bisa berkhidmat untuk agama Allah SWT. Buat terus bisa berkhidmat untuk Al-Quran kalamullah. Semoga dengannya ya, Allah jadikan kita sebagai al-muflihun, orang-orang yang beruntung di dunia demikian pula di akhirat. Insya Allah pekan depan kalau kita masih punya lagi 2 poin yang tersisa dari apa dari membenarkan membenarkan Al-Quran. Kan tadi 8 ya, 8 M. Ini baru M yang pertama nih. M membenarkan Al-Quran. Satu membenarkan apa? Dia adalah wahyu Allah. Yang kedua membenarkan dia uh, diturun kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga membenarkan dia dengan perantaraan malaikat Jibril Alaihissalam. Oke, insya Allah pekan depan kita terus lagi 2 yang tersisa. Demikian pula poin berikutnya insya Allah Ta'ala. Demikian dari Anasat. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada semua kita. Oke, Ustaz Abdul Rahim, semoga bisa ditangkap. Ustaz Ahmad, Ustaz Bilal, Ustaz Nahir, Ustaz Supriyadi. Ya, kita mau mendengarkan dari ikhwah. Kira-kira apa yang antum rasakan, yang antum tangkap dari materi ini? Ya, ya sahabat, Ustaz Tilanto, fadol. Ada yang mau sampaikan Ustaz? Ada tambahan, atau ada faidah, atau ada hal yang antum rasakan lewat materi kita pada hari ini? Oh, Ustaz. Bismillah. Ya, Alhamdulillah Ustaz, dari pemaparan materi tadi kita bisa mendapat banyak manfaat. Ya, di antaranya adalah eh, senantiasa merasa ya bahwa amanah yang kita emban ini merupakan amanah yang mulia dan la yashqa, tidak akan sempit rasanya bagi orang-orang yang mendakwahkan Al-Quran, yang mendakwahkan kemuliaan itu. Allah akan mengangkat derajat kita, Allah akan mengangkat derajat masyarakat kita, sama-sama bisa beramal soleh,
dan memberikan kebaikan untuk daerah kita. Dan di antara kebaikan juga, insya Allah kita akan dapatkan untuk keluarga kita. Ya, ya seperti yang Ustadz sampaikan tadi, ketika eh, kita melihat banyak imam yang belum bisa membaca dengan baik, banyak jemaah yang belum bisa membaca dengan baik, kemudian kita menebarkan manfaat situ, kita datangi mereka, ya bukan tunggu didatangi, maka ketika mereka bisa mendapatkan manfaat dari yang kita ajarkan, akan terasa ya, manfaat untuk kita berada di lingkungan itu. Maka senantiasa kemuliaan itu diberikan untuk mereka dan diberikan juga untuk kita insya Allah. Ya, mungkin itu Ustaz yang kami Iya, dapat. Ya. Ustaz. Ustaz terus berusaha Ustaz, ya. Terus berusaha. Kita punya masjid Ustaz. Kita mungkin merasa waktu kita sangat terbatas, tapi kita bisa memediasi. Ya, datang kepada pengurus masjid, Pak, kita ini mau bantu jamaah masjid ini bagaimana agar semakin bagus baca Al-Qur'annya. Caranya apa? Saya bantu carikan, kita bantu buat pengurusnya. Itu kan pengurus. Perlu ada pengurus ini yang fokus, Pak. Bantu jamaah untuk Al-Qur'an, gitu kan? Ini saya coba 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 lakukan. Saya ketemu sama pengurus, saya orang baru di pengalaman ya, saya orang baru di masjid di perpuluhan ini baru 3 tahun, ya. Eh, Mereka kenal saya Ustadz, ya. Tapi nggak sebatas kenal, apa kita bisa berikan? Datang ke masjid, ya, tawarkan kita bagus buat lembaga ini masjid ini, apa? Lembaga, eh, cari tawarkan namanya juga, saya tawarkan namanya apa? Buat lembaga khusus di masjid, ya apa itu namanya Laka. Laka itu kan untuk bahasa Arabnya. Itu singkatan, Lembaga Khidmat Al-Quran Masjid Jabal Nur. Ya, sampaikan apa tujuannya? Mau bantu jamaah semakin bagus Al-Qurannya. Alhamdulillah masjidnya setuju. Masjidnya setuju. Apalagi, ya, lihat jamaah-jamaah siapa yang istiqomah di masjid. Oh ada Pak A, oh ada Pak B, oh Pak C. Ya, datangi mereka. Pak, bagaimana nih kita perlu buat program masjid ini, program Al-Quran. Ya, wah kayaknya mau nggak jadi pengurusnya nih? Ini masjid sudah setuju nih. Satu setuju, dua setuju, tiga setuju. Itu aja bicara satu persatu. Apa? Lalu buat grupnya. Lalu buat grup WA. Lalu mulai buat program-program satu persatu. Masya Allah. Itu contoh yang saya coba lakoni. Ada hasilnya tapi masih sangat jauh. Masih sangat sangat jauh. Saya membayangkan apa? Targetnya apa? Kita punya buku raport. Raportnya jamaah Pak Asri. Raport. Itu ketahuan bagaimana baca Al-Qur'annya. Oh, dia tuh mulai dari baca Al-Quran di Rosa, Abatasa, Jahaho. Dari situ mulai. Nanti bergerak, bergerak. 2 bulan, 3 bulan. Masya Allah, akhirnya kelihatan. Dia tamat di Rosa. Kelihatan tanggal sekian di Rosa. Apalagi ikut program tahsin lagi berikutnya. Belajar pakai buku Mahir. Mahir satu, Mahir dua. Kelihatan perubahannya. Nanti apalagi belajar. Apa belajar terjemah Al-Quran, belajar paham Al-Quran. Apalagi ikut halaqah Al-Quran, halaqah tarbiyah. Masya Allah. Saya tuh membayangkan seperti begitu para sekalian. Sekarang ini belum nyampe ini, belum nyampe. Tapi di kepala sudah begitu kuat. Iya, begitu kuat. Kira-kira sekali itu di antara bentuk-bentuk ya yang bisa kita buat. Kita buat. Ada jamaah, kamu kerja di mana? Kerja di Toyota. Oh ini Ustaz, Bapak bisa bantu nggak sambungkan program Al-Quran kita ini? Ini ada program terjemah Quran, bisa nggak sampaikannya ada proposalnya? Oh siap Ustaz, siap Ustaz. Ya, akhirnya dia bawa ke sana ke kantornya, dia sampaikan sama kantornya, dan seterusnya bersambung. Itu apa? Ada bentuk-bentuk ala usaha-usaha kita agar apa? Agar orang sampai kepada mereka Al-Quran. Sampai kepada mereka Al-Quran. Maksudnya ya, semua kita bisa melihat kita punya keadaan, kita punya kebersamaan, dan lihat poin-poin mana, sisi mana yang kita bisa masuk. Semoga semakin berkah, insya Allah. Yang terakhir, dari Ustaz Asri. Ayo Ustaz Asri. Ada yang sampaikan Ustaz Asri? Ya Ustaz, Masya Allah. Syukran Ustaz. Jazakallah khair Ustaz atas materinya Ustaz. Ya Ustaz, untuk kami Ustaz, ya banyak hal juga Ustaz, ya banyak yang kami dapatkan ya dari materi pada pagi hari ini. Ya di antaranya tadi Ustaz ya, bagaimana kita ini bisa
memikirkan ya, Masya Allah, memikirkan bahwa kita ini bisa bermanfaat kepada masyarakat ya, menawarkan program-program ini ya, program-program ya. Kita harus memikirkan masjid-masjid yang mana kita tuju untuk bisa kolaborasi, menawarkan ya, menawarkan diri untuk bisa ini ya, untuk bisa kita mengajar Al-Quran ya. Contohnya ya di sini Ustaz, di Palembang ini kami sudah mulai lagi Ustaz ya di Jami Pelaju. Masjid Jami Pelaju termasuk masjid besar Ustaz Masya di Allah. Palembang. Kami sudah mengajar di Ros Ustaz di situ. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dengan banyak kita maksudnya silaturahim itu tadi ya, tidak ada gol istilahnya. Ada alhamdulillah bisa tembus mengajar Al-Quran di situ. Ada ibu-ibunya, ada bapak-bapaknya juga ya. Awalnya Ustadz, bapak-bapaknya ini malu-malu. Ibu-ibu memang semangat untuk belajar. Untuk bapak-bapaknya malu-malu, saya sampaikan tidak usah malu Pak, karena kita sama-sama belajar. Seperti itu. Jadi alhamdulillah sudah dua pertemuan, insya Allah Masya dua Allah. pertemuan dengan jumlah sekitar, kalau sama ibu-ibunya itu ada sekitar 20 orang saat itu. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan di situ saat terbangun kepercayaan pengurus masjid. Dengan program kita ini. Awalnya mungkin tidak terlalu kenal kita, akhirnya sekarang sangat dekat dengan kita pengurusnya. Termasuk Alhamdulillah. sekretarisnya itu kami diajak untuk ke kolaborasi lagi nih tempat lain, Hmm. karena sudah dirasakan di masjidnya. Jadi di apa namanya, disampaikan ke teman-temannya juga, termasuk PT besar yang di Palembang namanya PT Hmm. Pusri, PT Pupuk. Iya betul. Bahkan kami ditawari untuk masuk ini Ustaz, gabung untuk travel Ustaz, travel umroh. Gimana nanti ada peluang Ustaz, Iya, iya. umroh, Jadi mutayifnya umroh boleh. ya, Ustaz, Alhamdulillah, Masya Allah. Ada dari contoh saja. jamaah. Contoh, Masya Allah. Yes, Ustaz. Alhamdulillah dengan ini Ustaz, Allah membukakan kita Ustaz, jalan-jalan saja. Insya Allah yang penting kita bergerak saja ya Ustaz ya. Iya Insya Allah betul. bergerak. Alhamdulillah. Kita akan ketemu dengan orang-orang yang membantu dakwah kita ini. Betul Ustaz. Masya Allah. Karena bukan karena Allah ya tidak akan mudah, tidak mudah ini dakwah ini. Tapi karena ketika kita menolong agamanya Allah, insya Allah kita akan ditolong juga dengan mungkin melalui perantara orang ya, wasilah pengurus, termasuk pengurus masjid. Masjid ini kan termasuk apa ya, jami ya, masjid jami artinya masjid center Ah, poinnya mm-mm. kecamatan. Masya Allah. Jadi bisa nanti mengajak masjid lain seperti itu Ustaz. Betul Ustaz. Masya Allah. Ini Ustaz ya. Oke Ustaz. Bagus Sekarang sekali Ustaz ya. Ya, terus diperhatikan Ustaz ya. Sambil jalan nanti saya memantapkan ya program-program khidmat kita kepada masyarakat insya Allah Ta'ala. Ustaz. Oke ya Ustaz ya. Ustaz Fikrul. Mungkin cukup ya. Untuk hari ini kita belajarnya ya sama-sama. Terus belajar ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ini masih belajar Ustaz. Kapan? Terus ta'allama. Terus mengulang-ulang belajar Ustaz. Dan nikmati prosesnya. Jangan sampai ada perasaan, waduh, bosan saya belajar ini. Materi itu aja Ustaz. Itulah ilmu Ustaz. Karena ilmu itu nggak banyak. Ya. Coba coba baca Al-Quran. Kalau itu baca Al-Quran, apa isinya? Banyak yang sama. Itu saja. Tapi dia datang lagi, berulang lagi dengan bahasa yang berbeda. Kan gitu. Buat apa? Buat orang itu bisa istiqomah, bisa teguh di atas jalan kebaikan ini. Oke, begitu ya sudah akhirnya. Ya, cukup ya untuk hari ini Ustaz. Ya, insya Allah pekan depan semangat masuknya dan kalau bisa Ustaz selalu berusaha untuk on time. Ya, masuk sebelum waktunya. Alhamdulillah saya syukur ya beberapa ikhwah ya Masya Allah. Masuk duluan. Ya, ada Ustadz Nasaruddin, ada Ustadz Nahir, ada Ustadz siapa? Ustadz Pak Ketua, ya Ustadz Fikrul, Masya Allah yang hadir sebelum waktunya. Sebelum waktunya. Barafikum, semoga terus semangat dalam beramal soleh. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.